Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, keuangan, dan asmara serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari perencanaan dan informasi tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kali ini saya akan mengambil kembali judul perihal Black Magic. Apakah Black Magic ini masih mempengaruhi kehidupan kamu, atau memang Black Magic ini sengaja dibuat orang, dan ketika diri dia membuat hal tersebut, apakah kembali terhadap diri dia atau memang masih terjebak kepada diri kamu? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana ketika diri saya mengambil beberapa kartu ini, bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate guys. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan saya kembalikan terhadap sisi energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat guys, apakah masih menempel terhadap diri kamu atau memang sudah menghilang. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Situasi apa terhadap topik yang saya ambil tadi berupa Black Magic? Apakah masih menempel terhadap diri kamu, atau memang untuk kedepannya akan ada situasi bantuan yang diberikan oleh Sang Pencipta terhadap diri kamu? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Price of Cups, yang dimana kemunculan kartu saya pegang ini, apabila diri kamu baik dari sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, dan saya meletakkannya di depan, seakan-akan ada satu energi yang berada di belakang kamu, di mana keberadaan satu energi ini seakan-akan mengendalikan situasi kamu. Di mana ketika satu energi ini mengendalikan diri kamu, apakah dengan tujuan ingin membuat diri kamu bahagia, atau memang ingin membuat diri kamu berada di dalam situasi ketidaknyamanan. Muncul kartu Price of the Discs. Price of the Discs. Seseorang yang mengendalikan energi seseorang. Kita lihat kartu di bawahnya guys. Muncul kartu The Moon. Kartu kedua yang muncul, yang berbicara terhadap topik yang saya katakan tadi, berupa Black Magic, yang dimana kemunculan kartu The Moon ini pun berbicara terhadap sisi unsur air yang berlambangkan 3 zodiak.
Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya dengan kemunculan kartu The Moon dan masih mengkaitkan terhadap topik berupa black magic, seakan-akan ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, baik yang berdampingan ataupun yang tidak berdampingan, ataupun masih ada kaitannya, tetapi satu energi tersebut pergi dan tidak memberikan suatu kejelasan. Saya melihat satu energi tersebut penuh dengan kemanipulatifan, di mana kemanipulatifan itu bisa saja berbicara terhadap sisi mistik, bisa saja berbicara terhadap sisi black magic. Dia melakukan sisi kemanipulatifan itu dari sisi kelicikan. Semua cara dia lakukan agar diri kamu bisa dikendalikan. Kalau saya berbicara terhadap sisi zodiak Cancernya dengan kemunculan kartu The Moon dan masih mengkaitkan terhadap topik black magic, seakan-akan black magic itu sudah mengendalikan diri kamu di kehidupan masa lalu, bukan hanya mengendalikan diri kamu, akan tetapi diri kamu pun berada di dalam situasi yang namanya pertengkaran. Bukan hanya dalam situasi pertengkaran, tetapi perasaan kamu pun sangat sensitif. Dari kesensitifan tersebutlah diri kamu sudah tidak percaya lagi terhadap siapapun, baik terhadap pasangan kamu ataupun terhadap orang yang berada di ruang circle kamu. Sudah tidak percaya lagi diri kamu, guys. Kalaupun memang diri kamu masih percaya, itu pun karena memang diri kamu masih membutuhkannya. Kalau saya berbicara dari sisi zodiak Piscesnya dengan kemunculan kartu The Moon dan masih mengkaitkan terhadap topik black magic, mungkin black magic tersebut berusaha membuat diri kamu agar diri kamu itu menyimpan suatu perasaan kedendaman, agar diri kamu pun berada di dalam situasi berantakan. Energi kamu sedang dikendalikan supaya energi kamu itu tidak memberikan suatu respon yang sangat positif. Ini kedua kartu yang menggambarkan tersebut, guys. Kedua kartu yang saya pegang ini satu energi yang berusaha untuk membuat keberadaan energi kamu tidak pada posisinya. Kita lihat bagian keduanya. Muncul kartu Eight of Pentacles. Kemunculan kartu Eight of Pentacles ini ada dua arti. Kalau saya menarik terhadap sisi energi kamu, kemungkinan diri kamu sedang fokus terhadap satu hal kah, atau memang untuk saat ini diri kamu ada sesuatu hal yang sedang kamu rencanakan. Kalau saya berbicara di luar dari energi kamu dan masih mengkaitkan terhadap topik black magic, seakan-akan satu energi ini masih fokus terhadap energi kamu, agar ketika satu energi ini mengendalikan diri kamu, apa yang kamu fokuskan, apa yang kamu rencanakan, dan apa yang kamu kerjakan, semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Dia mengharapkan hal tersebut tidak terjadi terhadap diri kamu. Di sisi lain, dia pun fokus untuk membuat kehidupan kamu itu selalu berada di dalam situasi kesedihan.
Ini dia guys. Kamu berusaha untuk melakukan yang terbaik terhadap diri kamu. Akan tetapi ketika diri kamu melakukan hal terbaik di dalam kehidupan kamu, pasti selalu ada hal yang terjadi berupa kegagalan. Semuanya tidak sesuai dengan harapan kamu. Itu tujuan satu energi tersebut guys. Nah, kita lihat kartu di samping dari Eight of Pentacles. Muncul kartu ini. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang barusan saya buka. Seseorang yang hanya bisa melihat ke bawah, di mana situasi ke bawah tersebut membuat diri dia merasa gagal. Apapun yang dia lakukan, semuanya gagal. Ibaratnya guys, kalau saya mengambil satu contoh, kamu berusaha untuk menanam suatu pohon, di mana ketika diri kamu menanam satu pohon tersebut, pasti di pemikiran kamu timbul suatu ekspektasi agar pohon tersebut bisa menghasilkan. Akan tetapi ketika diri kamu mengharapkan ekspektasi tersebut sesuai dengan harapan kamu, muncul berbagai hama untuk menghancurkan pohon tersebut agar tidak bisa menghasilkan suatu buah yang baik. Begitu juga terhadap energi kamu. Energi kamu berusaha untuk mengeluarkan suatu hal yang positif, tetapi ketika di energi kamu mengeluarkan aura positif, energi pihak lain seakan-akan menutup energi yang positif tersebut. Makanya selalu gagal apapun yang kamu lakukan. Nah, kita lihat kartu di sampingnya. Muncul kartu Queen of Cups, di mana kemunculan kartu Queen of Cups ini berbicara terhadap unsur api. Berbicara terhadap unsur api guys, dan berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus terhadap kata Queen of Cups, yang dimana kata Queen of Cups ini ketika diri saya mengkaitkannya terhadap energi kamu, bisa saja untuk saat ini ketika diri kamu merasakan suatu kegagalan dan merasakan suatu pengendalian, seakan-akan hal tersebut membuat diri kamu selalu emosi. Bukan hanya emosi, tetapi diri kamu pun selalu mempertanyakan, apa yang salah terhadap kehidupan saya ini? Kenapa setiap kali saya melakukan hal ini ataupun hal yang lain, pasti ujung-ujungnya tidak memberikan sesuai dengan harapan saya? Kamu selalu bertanya-tanya sambil emosi. Di sisi lain pun, satu energi yang mengendalikan diri kamu melalui black magic agar perasaan kamu berada di dalam situasi kesensitifan, di mana kesensitifan tersebut menimbulkan saya sudah tidak percaya lagi terhadap orang-orang yang berada di sekeliling saya. Itu salahnya terhadap diri kamu. Kamu jangan pernah menimbulkan atau mengeluarkan aura negatif. Ketika diri kamu mengeluarkan suatu aura negatif dan kamu pun berpikiran saya sudah tidak peduli lagi, itu suatu awal kehancuran terhadap diri kamu. Solusinya, ketika satu energi ini berusaha dan sedang fokus terhadap diri kamu agar diri kamu berada di dalam situasi kegagalan, solusinya cuma satu guys. Coba pemikiran kamu itu kamu jernihkan.
Kamu buang hal-hal yang kotor. Buang semuanya, guys. Dan ketika diri kamu membuang hal-hal kotor tersebut, coba tanamkan di dalam pemikiran kamu, semuanya akan baik-baik saja, dan semuanya ini semua rencana Sang Pencipta. Coba sekali-sekali kamu tanamkan perkataan yang baru saja saya berikan terhadap diri kamu. Diri kamu itu sangat berharga. Mungkin di mata orang diri kamu tidak berharga, makanya dia melakukan suatu kiriman. Tetapi untuk mengatasi kiriman tersebut, perbanyak rasa bersyukur daripada memperbanyak rasa mengeluh. Hal yang pernah terjadi terhadap diri kamu, kamu jangan beranggapan itu suatu kehancuran. Di balik dari kehancuran yang membuat air mata kamu keluar, pasti hasilnya akan indah yang akan kamu dapatkan. Itu dia, guys. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu saran. Karena kalau seandainya diri kamu berada dekat dengan diri saya akan selalu mengatakan diri kamu jauh lebih berharga. Saya akan menjadi tempat yang saling memberikan penyemangat terhadap diri kamu, guys. Nah, kita lihat kartu di bagian ketiganya. Apa yang akan terjadi untuk kedepannya? Apakah akan keluar kartu The Angel, atau memang untuk kedepannya situasi tersebut masih kamu terima? Kita lihat kartu selanjutnya, guys. Wow, muncul kartu The Temperance. Di mana kemunculan kartu The Temperance ini kategori suatu bantuan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini, The Temperance. Gambar atau simbol malaikat. Kartu yang saya pegang ini pun berbicara dari sisi unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittarius, mungkin angel akan berbicara terhadap diri kamu, dan angel akan mengubah situasi kamu, dan angel akan menyelamatkan diri kamu dari satu energi yang berusaha untuk mengendalikan diri kamu, yang ketika diri kamu merasakan suatu kegagalan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Leonya, dengan kemunculan kartu The Temperance ini, untuk kedepannya diri kamu akan menerima suatu kekuatan, yang dimana kekuatan ini respon dari Sang Pencipta dan respon dari Sang Alam Semesta. Kalau saya berbicara terhadap sisi zodiak Ariesnya dan mengkaitkan terhadap kemunculan kartu The Temperance, bisa saja untuk kedepannya diri kamu akan berada di dalam situasi di mana situasi tersebut suatu derajat yang lebih tinggi. Kalau saya tidak menarik dan berbicara terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, untuk kedepannya bisa saja diri kamu, baik di dalam kehidupan kamu, akan ada situasi perubahan. Perubahan ini akan mengubah sisi black magic. Karena black magic ini akan kembali terhadap orang yang mengirimnya. Nah, kita lihat kartu di sampingnya.
muncul kartu The High Priestess. Di mana kemunculan kartu The High Priestess ini sisi kebatinan. Batin kamu inilah yang selalu mencoba untuk berbicara terhadap angel. Batin kamulah yang selalu berbicara terhadap Sang Pencipta. Kamu beruntung, sisi kebatinan kamu ataupun sisi jiwa spiritual kamu masih sangat kuat untuk merespon apa yang kamu rasakan. Sebenarnya sisi kebatinan kamu sudah mengetahui terhadap satu energi yang mengendalikan diri kamu dari unsur black magic. Dia sedang berusaha untuk memberikan respon terhadap diri kamu. Tetapi ketika sisi kebatinan kamu ataupun jiwa spiritual kamu memberikan respon tersebut, diri kamu masih beranggapan saya mampu. Itu dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Magician. Kemunculan kartu The Magician ini berbicara terhadap sisi keberuntungan. Untuk kedepannya, diri kamu akan menerima suatu keberuntungan. Di mana keberuntungan ini perubahan dari situasi black magic. Itu akan menghilang terhadap diri kamu untuk kedepannya. Dan diri kamu tidak merasakan suatu kegagalan kembali. Di mana hal tersebut bantuan dari angel dan respon dari sisi kebatinan kamu ataupun sisi jiwa spiritual kamu akan menyelamatkan kamu guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.